Oke, di materi ini lanjut lagi, kita akan coba mulai menyisipkan dan memformat gambar ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan yang memang biasa digunakan ya. Jadi nggak akan semua saya jelaskan. Jadi hanya menu-menu yang biasa digunakan saja ya. Langsung aja saya coba mulai. Saya mulai dengan blank dokumen. Jadi bagaimana caranya memasukkan gambar ke Microsoft Word dan kita coba memformat gambar tersebut. Nah, itu ada dua cara. Cara pertama kita mulai dari menu ribbon ini ya, di insert. Dan sekarang kita pilih bagian picture ini ya. Pilih di sini. Nanti bisa pilih mau dari komputer kita atau dari stock image atau dari online. Saya akan coba dari komputer aja dulu ya. Nah, sampai di sini nanti akan muncul seperti ini. Anda tinggal pilih di mana gambar yang mau Anda masukkan ya. Ini misalkan saya pilih gambar ini aja. Terus saya klik insert. Nanti langsung gambarnya akan masuk ke Microsoft Word kita ya. Ini saya gambarnya random aja. Dan di sini ada properties ya, opsi layout option. Kalau misalkan kita klik, nah ini berguna kalau misalkan nanti ada teks. Nanti kita akan coba masukkan teks untuk mempraktekkan ini untuk apa gitu sebenarnya. Nah, sebelum itu saya akan coba jelaskan. Jadi setiap gambar yang masuk ke Microsoft Word itu saat kita klik, di sini ada icon berputar gitu ya, arah berputar untuk rotasi gambarnya. Kalau misalkan kita klik di sini, nah itu akan berputar seperti ini ya, rotasi. Nah, ini untuk menggeser atau memperbesar, memperkecil sebuah gambar ini lebih rapih ya, lebih proper gitu. Jadi nggak menyeng-menyeng lah istilahnya gitu. Kalau misalkan ini saya besar kecil, nah ini rapih ya. Kalau misalkan saya pilih yang ini hanya kanan kiri aja, atas bawahnya nggak ikut. Maka hasilnya seperti ini, nggak proper gitu ya. Kalau misalkan yang ini juga sama, berarti mainnya di bawah dan kanan. Kalau ini hanya bawah aja, ini juga berarti kiri dan bawah. Ini juga hanya kiri aja. Ini kiri dan atas. Nah, kalau misalnya kita lihat, kenapa membesar dan mengecilnya itu hanya di area ini aja, tapi nggak di sini. Itu ada di option ini ya, layout option ini. Nah, itu biasanya setelah gambar masuk, pastikan Anda memilih yang ini. Ini in front of text. Jadi nanti gambarnya ada di atas teks. Kalau misalnya nanti ada teksnya, ini akan ada di atas teks. Dan saat ada di atas teks, kita bebas ya menyimpannya di mana saja. Untuk sekarang, saat gambarnya baru dimasukkan, itu kita terbatas menggerakkan gambarnya, nggak bisa bebas gitu ya. Nah, kalau misalkan saya pilih in front of text, sekarang saya bisa menggeserkan gambar, saya bisa menggeser-geser gambar kemanapun ya. Dan jika saya menggeser yang ini, itu udah mulai bisa berubah yang area sebelah kirinya. Nah, kita akan coba memasukkan beberapa teks dummy ya, atau random aja ke Word ini ya. Nah, ini saya udah masukkan teks dummy, dan ini teksnya nggak kelihatan ya, karena tadi kita udah setting gambarnya ini ada di atas teks. Nah, seperti ini teks udah ada, ini nggak keganggu ya. Nah, kalau misalkan kita pilih opsi yang lain, misalnya kita pilih bagian ini, nah itu nantinya gambar akan ada di sekitar teksnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dulu Anda pernah lihat format-format koran gitu ya, nah jadi gambar dulu baru teksnya. Nah, kalau misalkan teksnya mau ada di antara gambar atau yang lainnya, itu settingnya ada di sini. Saya pilih ini. Nah, ini nanti si gambarnya itu ada di sekitaran teks. Nah, ini bagus kalau misalkan Anda mau buat seperti infografis atau berita koran seperti itu ya. Kalau misalnya kita pilih yang lain, misalkan ini, itu nanti kalau misalkan gambarnya bentuknya lingkaran, karena ini kotak, jadinya seperti sama aja gitu. Kalau misalnya ini lingkaran, si teksnya ini akan mengikuti dari lingkarannya. Ini lebih detail lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ini kanan kirinya teks tidak ada yang bersih, jadi hanya atas bawah aja. Nah, itu Anda bisa pilih di bagian ini. Nah, kalau misalkan mau lebih enak lagi saat gambar dimasukkan, itu saya biasanya langsung pilih ini. Nah, saya rubah dulu ukuran-ukurannya mau seperti apa, baru nanti saya pilih opsi lagi mau seperti apa gambar dan teks ini bergabung gitu ya. Nah, berikutnya ini saya besarkan dulu ya.
Saya mau coba untuk memformat gambar ini. Nah, bagaimana caranya? Saat Anda bisa perhatikan menu di atas ini hanya ada sampai help ya. Tapi saat kita pilih gambarnya, nah di sini muncul picture format. Artinya ini properties atau option untuk memformat gambarnya. Jadi hanya muncul saat kita klik gambarnya. Coba saya klik sini, dan sini banyak banget optionnya ya yang bisa kita gunakan. Jadi ada remove background. Jadi kalau misalkan Anda punya gambar yang ingin dihapus backgroundnya, untuk Office 2019 dan 2021 itu udah support sekali untuk koreksi warna, jadi mau terang atau gelap. Di sini ada jenis warnanya sekaligus dengan previewnya, jadi Anda tahu akan seperti apa gitu nanti gambarnya ya. Ini ada artist effect, ada transparansi. Nah, ini Anda bisa lihat dengan propertiesnya ya. Reviewnya seperti apa Anda bisa lihat di sini. Sudah kompres gambarnya. Ini untuk mengganti gambarnya. Jadi kalau misalkan formatnya seperti ini, posisinya di sini, Anda mau ganti gambarnya dengan posisi yang sama, Anda bisa pilih change picture ini. Nah, di sini ada menu yang menarik, yaitu picture style, di mana kita akan memberi style atau gaya pada gambarnya. Nah, ini saat Anda pilih, bisa pilih seperti ini, itu nanti akan dibuat seperti yang kita pilih gitu ya. Gambarnya akan di set seperti yang kita pilih. Nah, seperti ini bagus kalau misalkan Anda membuat proposal atau surat penawaran atau hal-hal yang untuk marketing mungkin, agar tampilan lebih menarik. Anda bisa maksimalkan fitur ini ya. Di sini kita bisa pilih apakah gambarnya mau memiliki border, garis atau tidak. Ini saya seperti biasa dulu aja. Kalau misalkan saya pilih ada warnanya, nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk ketebalan dari garisnya ya. Jadi bisa Anda lihat, semakin bawah semakin besar 6 pt ya. Nah, saya coba pilihin seperti ini misalkan. Ya, ada picture effect, jadi lebih banyak lagi. Misalkan kita mau pakai gaya seperti apa, ya ada efek shadow, kasih bayangan ya gitu. Jadi efek bayangan pada gambarnya, jadi seperti realistik atau 3D. Ini ada reflection, Anda bisa lihat. Jadi saat kursornya atau mouse-nya Anda arahkan ke bagian ini, properties option-nya itu akan langsung diaplikasikan ke gambar yang ada di sini ya. Jadi Anda bisa tahu kurang lebih seperti apa hasilnya gitu. Nah, ini glow untuk cahaya-cahaya gitu ya. Berikutnya ada soft edge, bevel, Anda bisa coba-coba ya. 3D rotation, ini untuk efek 3D. Jadi opsi sangat banyak. Jadi picture style ini cukup menarik. Nah, di sini ada lagi yang mungkin bisa digunakan ya. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya akan coba infokan yang biasanya digunakan ya, agar saat Anda memerlukannya Anda tahu ini fungsi untuk apa ya. Misalkan ini yang bisa digunakan berikutnya itu send backward, ada bring forward, itu untuk memindahkan gambarnya ke depan, ini memindahkan gambarnya ke belakang gitu. Kalau misalkan gambarnya banyak, misalkan saya coba duplikat ya. Nah, misalkan ini saya mau pindahkan ke belakang, nah itu akan pindah ya ke belakang. Kalau misalkan Anda mau hanya sekali send to back gitu, ini langsung kirim ke belakang. Ini behind text, jadinya gambar ini akan ada di belakang teks gitu ya. Untuk rotate, merubah gambarnya langsung, rotasi gambarnya. Jadi selain ini kita bisa merubah-rubah posisi kemiringan dari gambarnya menggunakan ini ya. Ini ada selection pen, itu untuk melihat gambar-gambar ini kira-kira bagus apa enggak, Anda bisa tayangkan atau tidak. Jadi ini seperti layar gitu ya, layar untuk kita bisa tahu ini kalau disembunyikan dulu seperti apa. Gambar yang kita mau edit itu terhalang oleh gambar yang atas gitu, ini bisa dinonaktifkan dulu. Saya coba cek lagi ya, ada apa yang bisa digunakan. Berikutnya ini crop ya. Nah, untuk crop ini Anda bisa rubah dari sini ya. Jadi selain yang bisa di sini, Anda juga bisa untuk
height dan width ini lebih akurat lagi menggunakan yang data di sini atau crop. Nah, crop ini macam-macam. Kalau misalkan kita klik dulu di sini, ini crop yang ini sama ya. Ini crop to shape, jadi saat kita cropnya mau langsung ke bentuk apa, misalkan ini, itu nanti langsung kepotong sesuai dengan shape yang kita pilih ya. Ini ada aspect ratio dan lain-lain. Saya coba crop sini, nanti akan muncul garis seperti ini. Kalau misalkan saya geser ini kan hanya atas bawah aja ya. Ini juga hanya kanan kiri aja. Ini juga sama ya. Nah, ini untuk posisi dari ujung kanan dan bawah seperti itu ya. Kalau misalkan udah oke, klik enter aja di keyboard, nanti gambarnya akan terpotong sesuai yang kita pilih. Itulah fungsi dari crop ya. Nah, jadi seperti itu. Ini properties atau option dari gambar saat kita memasukkan dan mengedit yang biasa digunakan di Microsoft Word. Silahkan dicoba. Sampai jumpa lagi di video materi berikutnya.